Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ananda Cynthia ingin mempresentasikan mengenai analisis media sosial. Temporal jaringan. Dalam jaringan yang kompleks, setiap elemen disebut node dan interaksi yang menghubungkan dua node disebut edge atau koneksi. Jenis jaringan ini dapat dilihat di beberapa bidang pengetahuan, seperti misalnya ilmu komputer, misalnya halaman web yang dihubungkan oleh hyperlink, sosiologi, misalnya orang-orang yang terhubung karena kolaborasi, dan biologi, misalnya jaringan protein dengan fungsi serupa. Hanya informasi node dan edge dalam jaringan mungkin tidak cukup tergantung pada jenis analisis yang diinginkan, seperti yang terjadi misalnya dalam studi evolusi jaringan sosial. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengetahui kapan interaksi terjadi. Selain node dan edge, jaringan yang menawarkan 3 dimensions, node, edge, dan time, disebut jaringan temporal. Visualisasi informasi dalam konteks pendidikan. Teknik visualisasi telah banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk menganalisis data dari berbagai domain, misalnya dalam aplikasi perawatan, kesehatan, lingkungan perusahaan, dan jejaring sosial. Dalam konteks pendidikan, strategi visualisasi informasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan perilaku yang melibatkan siswa dan guru, meningkatkan dan mengoptimalkan proses mengajar. Sistem analisis visual yang disebut Drop-Shot-Sear yang dikembangkan untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas belajar online dan perilaku putus sekolah siswa. Data heterogen diekstraksi dari 3 jenis log aktivitas siswa yang berbeda, aliran klik, postingan forum, dan catatan atribusi. Sebuah studi kasus dikembangkan dan salah satunya hasil menunjukkan korelasi positif dalam kinerja siswa yang telah menonton video kursus atau objek pembelajaran. Visualisasi informasi dalam konteks pendidikan. Beberapa strategi visualisasi informasi dapat digunakan dalam analisis jaringan temporal, seperti misalnya kubus, ruang waktu, diagram simpul tautan, juga dikenal sebagai tata letak struktural, lingkaran pendekatan, dan Massive Sequence Views atau MSV. Di antaranya tata letak MSV adalah yang paling tepat ketika tugasnya menganalisis distribusi interaksi sepanjang waktu. Berikut contoh gambar 1 yang menyajikan visualisasi jaringan kecil menggunakan tata letak MSV. Pada gambar 1A, jaringan ditampilkan sebagai data tabular dengan 2 kolom pertama mewakili simpul yang terlibat dalam interaksi dan dengan kolom ketiga mewakili stempel waktu di mana interaksi terjadi. Gambar 1B mengilustrasikan tata letak MSV yang dihasilkan dari data tabular. Di MSV, sumbu vertikal dan horizontal masing-masing mewakili node dari atas ke bawah dan cap waktu dari kiri ke kanan. Setiap interaksi antara dua node, garis vertikal atau sisi yang ditarik menghubungkan mereka. Properti penting dari tata letak MSV adalah menentukan posisi node. Dengan membandingkan tata letak dari gambar 1B ke C, kita dapat melihat perubahan pada panjang tapi karena perbedaan urutan simpul. Dalam jaringan dunia nyata, pemesanan simpul mencerminkan kekacauan tata letak dan dengan demikian dalam persepsi pola. Ada beberapa metode pemesanan simpul yang dijelaskan dalam literatur, seperti MSV yang dioptimalkan, tetangga berulang, dan pemesanan simpul berbasis komunitas atau CNO. CNO adalah metode visual scalable yang menggunakan sebagai dasar untuk strategi pemesanannya konsep komunitas, yaitu kelompok node yang berinteraksi lebih di antara mereka sendiri daripada node dari kelompok lain. Karena CNO bersifat hierarkis, CNO membagi setiap kelompok menjadi yang lebih kecil di setiap tingkat hierarki. Gambar 2. Seperti dicontohkan pada gambar 2AC, dalam konteks pendidikan, level 1 mungkin berisi komunitas yang mewakili kelas sekolah. Kelas ini kemudian didekomposisi pada setiap level baru, sehingga level 2 dapat memiliki komunitas yang mewakili kelompok siswa yang berbeda yang dikumpulkan untuk melakukan tugas yang diajukan oleh guru mereka. Akhirnya, CNO memungkinkan menganalisis hanya interaksi yang terjadi di dalam setiap komunitas pada tingkat yang diinginkan dengan hanya menampilkan intrakomunitas. Kesimpulannya, penggunaan strategi visualisasi yang memadai merupakan pendekatan yang berguna untuk memfasilitasi proses pengenalan pola dalam data jaringan, mempercepat dan membuat pengambilan keputusan strategi yang lebih andal. Bahkan tanpa informasi metadata tentang kinerja individu atau kelompok pada tes dan ujian, pentingnya analisis visual untuk membantu pengambilan keputusan tentang strategi pengajaran dan manajemen sekolah
Tata letaknya mungkin memungkinkan analisis dan terkait dengan pembentukan kelompok strategis yang dapat mempertimbangkan kinerja yang berbeda, seperti interaksi hari demi hari yang dievaluasi, persahabatan dari jejaring sosial dan informasi gender. Faktor-faktor ini dan yang lainnya dapat mempengaruhi proses pembentukan kelompok dan dengan demikian mewakili informasi yang relevan untuk mendukung keputusan guru. Dengan cara yang sama, mereka memberikan perspektif data yang berbeda yang dapat berguna untuk keputusan manajemen sekolah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.